Soekarno dan Hatta proklamator, itu maksud saya. Tetap representasi kesuksesan antara Soekarno dan Hatta karena melekat di dalam jiwa mereka. Mereka adalah orang pengakuan mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang membuat mereka sukses. Supaya tidak terlalu tinggi, pakai yang rendah begini. Kalau kemarin nih Joko Widodo mencalonkan diri, namanya Bernardo Stepanus Tetanus, bisa nggak dia jadi presiden? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Nah, hati-hati antum. Jadi representasi Pak Soekarno dikenal sebagai proklamator karena melekat dalam jiwa melekat dalam jiwa Soekarno itu adalah wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memperalat bapak, jangan suka memperalat petugas. Nih bangsa ini memang dasar cengeng. Kalau merasa ada kekuatan, orang diinjak-injak. Merasa ada kemampuan, orang disepelekan. Memandang manusia dengan sebelah mata. Karena apa? Dua faktor tentunya. Yang pertama sombong, yang kedua buta, goblok tapi pura-pura Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih di Indonesia ini. Goblok tapi pura-pura pintar. Sama dengan komentar-komentar tuh jari-jari itu di handphone itu. Itu kalau sudah di handphone begitu nggak ketahuan. Karena ini kan maya. Di awang-awang. Siapa yang berkomentar? Namanya masyarakat Indonesia. Nggak tahunya. Komentarnya sih buta huruf tapi terkesan profesor. Nah, ini masyarakat ini. Wa ahlu rustaki bil jahli. Kata Nabi SAW. Kebodohan orang-orang kampung. Jangan terperanjat kita dan jangan juga kita terjebak. Ini politik. Sampai semua dibahas. Ini begini ya. Saya sering keliling Indonesia dengan bini anak. Saya ini kan tidak ada kelompok dalam Islam ini. Nggak ada. Malas saya berkelompok itu. Saya bukan NU. Saya bukan Muhammadiyah. Saya bukan Naqsabandiyah. Bukan pula Al-Wasliyah. Saya juga bukan FPI. Saya bukan Ansor. Saya bukan Banser. Apalagi Banserep. Nggak ada tuh. Allah kasih hidayah. 11 Oktober 2006, saya istri dan 3 orang anak, kami ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa kami masuk Islam? Karena kami lebih paham daripada bapak ibu terkait kebesaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus waspada. Orang kafir tidak membaca Quran. Hati-hati ya. Orang kafir, sekali lagi, tidak membaca Quran. Mereka juga tidak membaca hadis. Garis bawahi, tetapi orang kafir akan selalu membaca akhlak, sikap, dan karakter kita umat. Ini yang perlu kita jaga. Sudah nenek-nenek mestinya berdoa. Banyak-banyaklah minta ampun. Alhamdulillah karena masih diberi la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Pakulan Nabi SAW. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 masalah. Yang pertama, an umri fima afnahu. Umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu. Jasad yang terkubur di tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa kau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmuhmu untuk apa kau gunakan. Ilmu dalam kompetensi apa saja, terutama tentang kalamullah. Yang keempat, awas, bahaya nih. Wa an malihi min aina iktasawahu wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Gara-gara yang keempat nih terkait dengan hubud dunia, ra'su kulli khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Dia agama Islam, ngakunya Islam, tapi senang sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Curiga saya. Jangan-jangan kau bukan Islam ini. Sama dengan kemarin, ada sebagian umat Islam dan ustadz dituduh anti Pancasila, anti NKRI,
anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 45, pilar dari 4 pilar yang dibangun oleh founding fathers. Saya ini termasuklah dicap sebagai ustadz radikal. Ibu bapak juga harus ikuti seperti saya, radikal. Jangan tidak mau jadi radikal. Di Al-Quran bilang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam betul-betul, sungguh-sungguh. Radikal, fanatism, ekstremisme itu melekat dalam jiwa semua pemeluk agama, apapun agamanya, pasti dalam jiwanya terpatri 3 kekuatan: ekstremis, fanatis, dan radikal. Kalau tidak fanatis, kalau tidak ekstremis, kalau tidak radikal, tidak usah memeluk agama. Supaya lebih mudah saya kasih gambaran begini. Ada orang kafir tetangga kita mengatakan begini, agama kami lebih benar darimu, hai Abdullah. Apa kira-kira yang ada di benak mindset dalam pikiran logika kita? Berarti si kafir ini jujur terhadap agamanya, bagus beragama begitu, menganggap dirinya benar. Tapi nanti akan diuji apakah inklusif atau eksklusivisme. Eksklusivisme membenarkan sebuah keyakinan dengan dasar keyakinan sendiri, tanpa mau diralat, tanpa mau dikritik oleh kebangkitan agama lain. Itu eksklus. Teologi eksklus, membenarkan agama dengan dalil sendiri tanpa harus dikritik oleh agama lain. Nah, kalau Islam terbuka, hamparan sejarah-sejarah sudah terbuka, silakan dikritik. Nanti kami balas, nanti kami jawab. Nah, begitu ada orang kafir mengatakan agama saya lebih betul dari engkau Abdullah, agamamu Islam, saya pribadi akan mengatakan si kafir ini jujur terhadap agamanya. Yang bajingan ini adalah begini, dia agamanya Islam, tapi dia mengatakan kepada si kafir agama kita sama pir. Ini nih yang bajingan, ini kafir, lebih kafir daripada dua. Pertama, dia tutup jalan bagi si kafir masuk Islam, dan yang kedua, dia merendahkan Islam di hadapan orang. Allahu Akbar, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Ini akidah harus dipegang sampai ke liang kubur. Ibu bapak kan sudah tidak merasakan manisnya itu. Alhamdulillah, saya masih rasa, karena saya tahu membedakan saya dari kafir dan sekarang Muslim. Dan bilang mualaf itu lemah, ente yang lemah. Mana ada orang dari kafir itu berkhianat kepada Islam? Gak pernah. Bahkan Islam ini jaya karena mantan-mantan kafir yang ada di samping kiri kanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente cuma banyak asumsi. Yang bikin kacau selama ini bukan mualaf, bukan orang dari kafir, orang yang sudah dari nenek moyang ngaku Islam. Saya saja dari kafir, Masya Allah, mencintai Nabi Muhammad sudah teruji dibanding bapak ibu. Mana kecintaan bapak ibu kepada Rasulullah? Tunjukkan. Sudah tidak mencintai, sudah tidak ada bukti, malah menghina. Nabi Muhammad ini, kalau ibu bapak mau tahu, dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, 123 nabi, 123.999 nabi gagal menuntun manusia. Satu nabi yang berhasil, nabi yang terakhir, Ahmad bin Abdullah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari jauh-jauh hari, 4076 tahun sebelum datang Nabi kita Muhammad, bersyukur kita menjadi Muslim. Di Bukit Tursina ketika Allah menyerahkan kepada Musa, Musa, ini Taurat, bawalah kepada Bani Israel, bimbing mereka ke jalan yang lurus. Di Bukit Tursina. Tapi ingatlah Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad, awas, jarak antara Musa dengan Isa 3.500 tahun, Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti totalitas dalam perjuangan rentang waktu dakwah Musa sampai kepada baginda Rasul 4076 tahun. Belum datang Rasulullah SAW, sudah dikatakan umat Muhammadin. Lompatan logika sejarah yang begitu jauh.
dan tercatat dalam fakta teologis dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Ketika Musa menyampaikan begitu, kaget Musa. Allah sampaikan kepada Musa begitu, Musa kaget. Ummata Muhammadin, ini atau itu ummata Muhammadin, nur aini kaila yadurruhum zulmatani. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada ummata Muhammadin, umat Muhammad, dua cahaya untuk menerangi mereka.